Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita boleh beribadah saat ini. Kita mau masuk dalam pujian penyembahan kita. Saya percaya saudaraku, saudara di tempatmu pribadi lepas pribadi saat ini, saya percaya dalam keadaan terberkati oleh Tuhan. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita saudara. Kita mau angkat pujian bagi Tuhan. Mari kita teduhkan hati kita mau undang hadirat Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang kau alami sepanjang minggu ini, mengucap syukurlah. Angkat ucapan syukurmu bagi Tuhan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah Bapa dalam Kristus Yesus bagi kita semua. Kita mau angkat syukur kita pagi hari ini bagi Tuhan sebab Dia teramat baik bagi kita saudara. Haleluya. Sebab banyak yang kau perbuat bagi kami Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Pujian ini dari awal. Kita mau nikmati bait demi bait lagu pujian ini. Kita angkat pujian syukur kita bagi Tuhan pagi hari ini. Nyatakan syukurmu dengan hati yang tulus kepada Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab banyak yang sudah Tuhan perbuat atas kami. Banyak yang kau perbuat. Amin Tuhan. Di dalam hidupku. Sebab rancanganmu sempurna atas kami Tuhan. Rancanganmu damai sejahtera atas kami Bapa. Terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
bersyukur. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan. Kami datang dengan rendah hati Tuhan di hadapan. Sebab hidup kami adalah penyembahan. Kami hidup untuk menyembah Tuhan. Kami hidup untuk kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Pujian dan syukur kami bawa hari ini bagi-Mu dengan rendah hati. Dengan rendah hati kami hampiri Engkau Tuhan. Pujian dan syukur kami bawa pagi hari ini di hadapan-Mu. Menjadi dupa yang harum Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan pujian ini saudaraku. Pujian syukur kami Tuhan. Kami bawa padamu. Haleluya. Pujian dan syukurku Ku bawa padamu Tuhan. ku bawa padamu. Dengan rendah hati Tuhan kami persembahkan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Kami sadar Bapa, sadar kami akan ada-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sadarkulah ku ada Amin, Tuhan. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan. Sekali lagi katakan pujian ini saudara. Syukur Tuhan. Pujian syukur kami bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Pujian dan syukurku Amin. ku bawa padamu. Dengan rendah hati kami hampiri Engkau Tuhan. Dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya bagi-Mu. Sadar bila ku ada Amin Tuhan, semua karena anugerah-Mu. hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidup kami adalah penyembahan bagi-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan.
pujian dan syukur kami bawa kepadamu Tuhan. Katakan pujian dengan hati yang sungguh. Amin. Pujian dan syukur. Amin Tuhan, ini pujian penyembahan kami di hadapan. Ku bawa padamu Bawa persembahan syukur bagimu. dengan rendah hati ku persembahkan. Haleluya Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanmu. Kau hidupku Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Biarkan musik berjalan, saudaraku. Biarkan musik berjalan. Teduhkan hatimu. Hampiri dia dengan sembah syukur. Kita boleh ada hari ini bukan karena kuat gagah kita, saudara. Kita boleh lalui hari demi hari bukan karena kuat gagahmu, tapi karena kemurahan hatinya. Yesus, sembah kami bagimu, sembah kami bagimu Tuhan. Angkat sembahmu saudara, puji dia, agungkan
Mari kita masuk dalam doa bersama. Berfirman Ya Tuhan, silakan. penuhilah jiwaku dengan kasih karunia. Baik saudaraku, dalam hadiratku masuk ke sungguh-sungguh hadiratku, kau damai sejahtera. Dalam hadiratku ada kelepasan. Dalam hadirat Tuhan kau akan dipuaskan, saudara. Mari masuk dalam hadirat. Mari masuk bawa hatimu, bawa persembahanmu bagi Tuhan. Sebab Dia teramat baik bagi kita. Di akhir pujian ini kami persilakan kepada Ibu Sintua Panjaitan untuk memimpin kita dalam doa. Kita katakan pujian, hidup kami menggenapi firman. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat pujian. Haleluya Tuhan. Tuhan kau sempurna Bapa. Tuhan, Kau sempurna. Amin Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna.
dapat kami persembahkan bagimu Bapa. Sebab Engkau teramat baik bagi kami. Engkau terlalu baik dalam hidup kami Bapa. Biarlah pujian kami, biarlah penyembahan kami boleh menjadi duka yang harum bagimu ya Tuhan. Inilah persembahan kami Bapa. Kami membawa hidup kami membawa tubuh kami menjadi persembahan yang hidup di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Si Roh Kudus, kami percaya bahwa Yesus sumber kekuatan kami. Bahwa Yesus hingga kami tidak takut dan gentar di situasi seperti saat ini Bapa. Mana di dunia ini masih ada virus corona Tuhan yang menghambat jemaat boleh bersama-sama untuk beribadah. Tetapi kami umat-umat yang percaya kepada Tuhan, kami tidak takut dan gentar. Sebab Yesus perlindungan kami. Dengan darah-Mu yang kudus, itulah yang membungkus kami Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini. Lewat ibadah kami live streaming ini Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Kami memuji Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah pelayan-pelayan altar-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami mau Tuhan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Ambil alih ibadah kami ini Bapa. Berkuasa Tuhan di dalam ibadah kami ini. Nama Yesus kami muliakan. Nama Yesus kami tinggikan Bapa. Urapi seluruh pelayan altar Tuhan. Urapi hamba-Mu. Ibu kami, ibu tampunan Borus Kuria. Yang boleh membawa kami merasakan hadirat Tuhan. Membawa kami menyembah Tuhan. Membawa kami memuji Tuhan. Urapi hamba-Mu Bapa. Semakin pakai hamba-Mu ini. Semakin urapi. Biarlah hidupnya menjadi saksi Kristus. Kami pertaruhkan hidupnya ke dalam tangan-Mu Bapa. Demikian juga anak-anak yang menjadi singer Tuhan. Urapi anak-anak-Mu ini Bapa. Di saat mereka mau memberi hati, di saat itulah Tuhan akan memakai. Urapi mereka Tuhan. Di masa muda mereka mau melayani Tuhan. Maka kami percaya Tuhan. Masa depan mereka ada di tangan-Mu Bapa. Masa depan yang indah. Masa depan yang gemilang. Itu sudah Tuhan siapkan bagi mereka. Anakku Wandri Nova Engkau berkati. Oh pakai Tuhan suara mereka Bapa. Untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Demikian juga Tuhan. Yang menjadi operator Tuhan Engkau berkati Bapa. Multimedia Engkau berkati Tuhan. Baik anakku Jos yang memain musik Tuhan. Mari Tuhan Engkau berkati. Urapi mereka Bapa. Urapan khusus tercurah. Bagi seluruh pelayan-pelayan-Mu ini Bapa. Bahkan secara khusus kami berdoa. Buat hamba-Mu. Bapak guru kami. Guru Nainggolan sebagai gembala sidang kami Tuhan. Engkau yang mengetahui seluruh kehidupan hamba-Mu. Engkau yang mengetahui apapun Tuhan. Yang menjadi pergumulan hamba-Mu. Tuhanlah yang mengetahui. Kami berdoa bagi hamba-Mu ini. Urapi hamba-Mu Bapa. Sekalipun hamba-Mu masih di usia muda. Tetapi hamba-Mu ada hati yang taat. Ada hati yang mau. Ada hati yang mau menyenangkan Tuhan. Maka Tuhan akan memakai hamba-Mu. Lewat pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Akan banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu Bapa. Yang sebentar berdiri di altar-Mu. Menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah Tuhan. Berkata-katalah Tuhan. Lewat bibir mulut hamba-Mu. Kuasai seluruh hidup hamba-Mu Bapa. Sebab Yesuslah yang mengetahui segala kebutuhan jemaat-Mu. Maka biarlah Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Menjadi jawaban bagi kami. Sehingga seluruh jemaat-Mu tidak perlu takut. Sehingga seluruh jemaat-Mu tidak perlu khawatir. Sebab hidup kami ada di tangan Tuhan. Hidup kami menyenangkan Tuhan. Hidup kami menyembah Tuhan. Urapi hamba-Mu ini Bapa. Pakai hamba-Mu Bapak Guru Nainggolan ini Bapa. Pakai dia Tuhan. Dalam mengembalakan gereja-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu. Bahkan rumah tangganya Kau berkati. Ibu guru kami Tuhan sebagai istrinya. Biarlah ibu guru kami semakin setia. Semakin taat Tuhan. Pakai ibu guru kami Tuhan. Menjadi ibu rohani. Menjadi ibu gembala. Menjadi ibu, menjadi teladan bagi seluruh jemaat Bapa. Berkati kehidupan rumah tangga hamba. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya Tuhan. Kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kami percaya mujizat-Mu terjadi. Sehingga yang sakit akan disembuhkan. Sehingga yang lemah akan
kuatkan Bapa. Yang takut akan tidak menjadi takut lagi. Sebab firman-Mu berkuasa Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa seluruh jemaat-Mu Bapa. Yang mengikuti ibadah ini secara live streaming dari rumah Tuhan. Urapi keluarga lepas keluarga Bapa. Urapi mereka Bapa. Sebagaimana Tuhan mengurapi kami di tempat ini. Demikianlah Tuhan mengurapi seluruh jemaat-Mu. Keluarga lepas keluarga. Bahkan keluarga para hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau urapi. Pakai mereka Tuhan. Pakai mereka, pakai seluruh hidup mereka Bapa. Secara khusus kami berdoa. Buat hamba-Mu Bapa, guru kami, guru batu para Bapa. Kalau kami mendengar fisik hamba-Mu ini sedang lemah Tuhan. Kami berdoa. Kami tumpang hamba-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Engkau Allah berkuasa di sana. Engkau Allah menjamah tubuh hamba-Mu. Jamah dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Penuhi hatinya dengan sukacita. Penuhi hatinya dengan damai. Semangat yang baru Tuhan tambahkan. Kami berdoa bagi hamba-Mu ini. Segala pergumulannya Tuhan tolong dia. Tuhanlah yang dapat menolong hamba-Mu. Tuhanlah yang dapat memulihkan hati hamba-Mu. Tuhanlah yang dapat memulihkan kesehatan hamba-Mu. Kami pertaruhkan hamba-Mu. Bapak Guru Batu Bara ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami rindu Tuhan. Bangsa dan negara kami terlepas dari virus ini Bapa. Kami rindu Bapa. Mukjizat-Mu terjadi. Dengarlah Tuhan seruan umat-umat-Mu. Dengarlah Tuhan cerita umat-umat-Mu. Yang berharap hanya kepada-Mu. Yang berseru hanya kepada-Mu Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu. Sebab kami percaya adanya virus ini di bangsa ini. Adanya virus ini di Indonesia ini. Semua ini atas sepengetahuan Tuhan. Maka nyatalah kuasa-Mu Bapa. Buanglah Tuhan virus corona ini. Sehingga kami dapat beribadah bersama seluruh jemaat-Mu. Bahkan kami dapat melakukan aktivitas kami dengan leluasa Bapa. Inilah iman kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Mari Tuhan Engkau urapi persembahan kami. Kuduskan persembahan kami. Boleh menjadi dupa yang harum bagi-Mu Tuhan. Untuk memperluas kerajaan-Mu Tuhan. Khususnya di tengah-tengah sidang-Mu ini Bapa. Berkati segala aktivitas jemaat-Mu. Berkati Tuhan. Bahkan yang beribadah di rumah Tuhan. Ajar mereka memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ajar mereka Tuhan. Untuk mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu Bapa. Sebab Kau teramat baik bagi kami. Biarlah Tuhan memberkati segala aktivitas kami. Sebab Yesuslah sumber segala berkat. Di tangan-Mu lah segalanya. Kami memiliki iman. Kalau Yesus yang membuka, tak seorang pun dapat menutupnya. Maka buka berkati seluruh umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan ibadah kami ini. Dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Nama-Mu saja yang kami agung-agungkan. Nama-Mu saja yang kami tinggikan. Nama-Mu saja yang kami muliakan Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan. Buat lingkungan kami di tempat ini Tuhan. Agar Tuhan menguasai lingkungan ini Bapa. Kiri kanan muka belakang kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Yesus berkuasa di lingkungan ini. Damai-Mu mengalir di lingkungan ini Bapa. Sehingga setiap telinga yang mendengar kami memuji Tuhan. Ada damai Tuhan. Ada damai sukacita yang daripada Tuhan. Mengalir dalam hati mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan. Bahwa Roh-Mu ada di tempat ini. Roh-Mu menguasai hati kami. Roh-Mu menguasai seluruh hidup kami Bapa. Kami yakin Tuhan. Tetapi kami juga berdoa. Kalau saat ini Tuhan. Ada roh-roh ngantuk. Ada roh bosan. Roh yang ingin mengganggu hati kami. Mengganggu hadirat Tuhan masuk dalam hati kami. Kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Biarlah otoritas Allah ada hadir di tempat ini. Menguasai seluruh hidup kami. Menguasai hati kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Bapa. Termulialah Engkau Tuhan. Saat pagi hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebab Tuhan baik. Amin saudara. Amin. Sebab Tuhan baik, kita boleh ada sampai hari ini. Saudara dan saya boleh ada, boleh sehat, boleh kuat. Sebab Tuhan
baik. Mari masuk gerbangnya dengan ucapan syukur. Mari bersuka cita, puji Dia saat hari ini. Haleluya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus, Allah Tuhan kami datang padamu. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan pujian. Puji Dia. Pujian di Amin. sangkakala. Haleluya. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, Amin Tuhan. sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Dengan sungguh-sungguh, dengan lebih bersuka cita lagi kita angkat pujian ini, saudaraku. Haleluya, mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, Ya, Dia baik. sebab Tuhan baik, Amin Tuhan. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, Tuhan Engkau baik. sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Haleluya. Haleluya. Amin Tuhan, sebab Engkau baik memelihara hidup kami. Kalau dunia boleh ketakutan dengan virus corona ini, tapi percayalah saudaraku, Tuhan ada berserta dengan engkau. Engkau ada hari ini, saya ada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Layaklah engkau saudara, layaklah engkau angkat tanganmu, puji Dia. Layaklah engkau angkat hatimu, sembah Dia hari ini. Haleluya Tuhan. Tak pernah kami ragu Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu. Kau
Kau megang hidupku sepenuh jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Tuhan. Yesus kaulah Tuhan dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Matamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Lebih semangat kita angkat pujian dari awal. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan baik bagi Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku, jiwaku. sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah iman percaya kami Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan penyertaan-Mu ajaib bagi kami. Saudaraku, kita masih bersuka-cita bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Saya undang saudaraku yang di rumah. Jika engkau mau berdiri, berdirilah bagi Tuhan. Pujilah Dia. Kita bangkit berdiri. Yang ada di gereja, kita bangkit berdiri saat ini. Bapak terbayang, tak pernah terpikirkan kebaikan Tuhan. Jauh dari apa yang kau pikirkan, jauh dari apa yang kau doakan. Tuhan tak terbayang. Kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku.
jiwa dan pengharapan tak kuserahkan bersamamu. Oh Raja atasku, Raja amin atas Tuhan hamba-Mu. Apapun itu musimnya, apapun itu keadaannya, jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Hari ini, yang mengajar dan menopang, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi tiap dibangun di atas dasar. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. sekali lagi kita angkat pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda bergelombang, timbullah tanda yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Firman Tuhan. Ya, pujian persilakan bagi hamba. Siapkan hatimu saudara untuk sambut firman Tuhan. Baik saudaraku, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini.
yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Gembala Sidang kita. Persiapkan hatimu saudara. Mari terima firman Tuhan. Dengan hati yang lembut terima firman Tuhan hari ini. Haleluya. Kita angkat pujian hidup kami Tuhan. Menggenapi firman-Mu. Di akhir pujian kami persilakan bagi hamba-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rancangan-Mu hidup kami Tuhan. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya pada siang hari ini kami bersemangat untuk mencari Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan bagi kehidupan kami. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, bagi gereja Tuhan, dan dimanapun kami berada, kami percaya Allah berkuasa, dan tidak ada kekuatan lain yang sanggup menghalangi atau sanggup mengurangi kasih Allah bagi kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebentar, saya akan cek dulu mic-nya ini. Cek. Cek 1, cek 1. Cek 1. Cek 1 2. Cek 1. Cek 1 2 3 cek 1. Cek 1. Cek 1 cek 1. Cek 1. Cek 1 2 3 cek. Baik. Segala puji bagi hormat bagi Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kita akan dengar firman Tuhan yang begitu luar biasa. Karena saya percaya semangat Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan sama seperti semangat saya. Semangat untuk memperingati turunnya kuasa Roh Kudus bagi kehidupan kita semuanya. Dan tidak ada yang lebih spesial dari itu semuanya dibandingkan
kekuatan lain yang engkau selama ini terima dalam kehidupanmu. Baik engkau usahakan kesehatan yang terbaik, maupun segala hal yang kau punya saat ini, itu tidak mampu menandingi bagaimana kasih Allah mencurahkan kuasanya, yaitu kuasa Roh Kudus bagi hidupmu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, gereja Tuhan pada akhir-akhir ini harus tetap kuat berpendirian kepada dasar yang teguh adalah kasih Allah melalui curahan Roh Kudus. Melalui kekuasaannya Tuhan di surga diturunkan kepada bumi ini, kepada setiap orang percaya yang masih rela memusatkan pikirannya kepada kekuatan yang namanya kuasa Roh Kudus. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang percaya berbeda dengan orang Kristen biasa. Ketika engkau memiliki status orang Kristen, beragama Kristen, itu tidak sama ketika engkau menjadi saksi Kristus atau murid Kristus. Ini status keadaan yang berbeda. Karena bagaimana engkau beragama Kristen itu karena engkau dilahirkan dari keluarga orang Kristen. Tapi ketika engkau menjadi murid Kristus, engkau dilahirkan kembali di dalam imanmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, ini sesuatu yang berbeda keadaannya. Kenapa saya harus saksikan seperti ini? Kenapa saya harus tekankan seperti ini? Karena bagi kehidupan saya yang paling penting adalah bagaimana Tuhan berkarya. Bukan saya berkarya, bukan orang tua saya yang berkarya dalam kehidupan saya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, memang kita masih sebagai manusia, memang kita masih sebagai orang pada umumnya yang hidup di kehidupan dunia ini. Tapi saya percaya firman Tuhan tidak berkata sia-sia. Firman Tuhan tidak berandai-andai dalam kehidupanmu. Ini adalah kehidupan nyata Bapak Ibu. Bagaimana saat-saat ini kita diperingati. Kita dapat melihat banyak hal tentang apa yang sudah berakhir di hidup ini. Kewaspadaanmu lebih tinggi saat ini, boleh-boleh saja. Antisipasimu boleh lebih luas engkau lakukan dalam kehidupanmu. Boleh-boleh saja. Tapi tanpa kasih Tuhan, semua menjadi sia-sia. Tanpa engkau menjadi murid Kristus, tidak ada artinya kehidupanmu semuanya itu. Engkau bisa menikmati 20 tahun ini. Engkau bisa menikmati 50 tahun ke depan. Mungkin kau masih muda, saudaraku. Tapi apakah itu menjadi tujuan hidupmu? Apakah itu menjadi arti dalam kehidupanmu? Bagaimana Tuhan mau sesungguhnya engkau kembali lagi kepada rencananya yang ajaib. Yang ajaib itu bukan selalu melakukan mukjizat. Yang ajaib itu bukan selalu seperti orang terkenal di luar sana. Yang ajaib itu bukan seperti seolah-olah engkau ingin sama seperti yang lainnya. Bukan. Yang ajaib itu adalah ketika Tuhan berkenan dalam kehidupanmu, engkau tidak hidup hanya di bumi, tapi engkau hidup nanti juga di surga. Dan apa yang di bumi ini akan digenapi, saudaraku. Ini bukan persoalan ketika engkau akan menutup kehidupanmu dengan keputusan ketika akhir hidupmu mungkin 1 jam kemudian atau 1 hari kemudian. Engkau memutuskan untuk menerima Yesus. Engkau memutuskan untuk menjadi murid Kristus dalam kehidupanmu. Bukan. Tapi kehidupan yang luar biasa adalah ketika engkau hidup di masa mudamu. Ketika saya hidup dan mengenal Tuhan semenjak masa remaja saya bertahan dan setia. Tidak ada Tuhan yang lain selain Yesus Kristus. Dan tidak ada kesembuhan yang lain selain daripada Tuhan. Tidak ada mukjizat yang lain selain daripada Tuhan kita, Tuhan Yesus. Tidak ada yang sanggup memberkati rumah tanggamu selain Tuhan Yesus. Karena apa yang diberkati oleh Tuhan semuanya dipandang baik. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sia-sialah kehidupanmu ketika engkau memperingati hari Pentakosta. Kalau engkau tidak menjalankan kehidupanmu sebagai murid Kristus. Saya akan menganggap remeh kehidupan saya ketika saya tidak menganggap hidup saya sebagai murid Kristus. Murid Kristus tidak dianggap seperti seolah-olah engkau seorang pendeta. Murid Kristus tidak dianggap seolah-olah engkau lahir dari keluarga hamba Tuhan. Murid Kristus tidak seolah-olah setiap hari engkau berstatuskan di media sosialmu kata-kata rohani. Murid-murid Kristus adalah sama seperti Tuhan Yesus. Apa yang dianggap di surga, kasihnya lebih besar daripada kasih dia kepada malaikat. Dia lakukan di bumi ini. Kasihnya lebih besar untukmu dan saya. Dia lakukan sesuatu. Dia menjadi teladan. Itulah sesuatu yang ajaib dalam kehidupan orang percaya.
Bapak Ibu, engkau memang bukan Tuhan, kita bukan Tuhan, tapi Allah sudah menetapkan kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Dia. Saudaraku, engkau punya darah dan daging sama seperti saya, tapi saya coba membuka pikiran kita semuanya. Firman Tuhan menubuatkan hari-hari terakhir semakin jahat. Kenapa dikatakan semakin jahat? Bukan karena keadaan di sekitarmu banyak penjahat. Bukan. Bukan karena keadaan di sekitarmu kriminalitas naik levelnya. Bukan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang semakin jahat adalah ketika si iblis lebih menguasai dirimu daripada Tuhan. Saudaraku, sumber kejahatan bukan kepada manusia. Sumber kejahatan adalah ketika manusia dipengaruhi oleh si jahat. Yaitu si iblis. Karena apa yang didustakan dalam kehidupanmu dan saya, itu akan berkuasa sampai selama-lamanya. Tapi ketika engkau memusatkan hati dan pikiranmu, ketika engkau memutuskan dalam kehidupanmu, saya ingin menikmati keluarga saya ingin menikmati masa muda saya dengan kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Lakukan yang terbaik, apa yang kau pandang baik. Karena Tuhan juga punya prinsip yang sama. Dia melakukan segala sesuatunya untuk kehidupan kita dipandang baik. Apalagi Tuhan selalu merindukan yang terbaik bagi kehidupanmu dan saya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, Galatia 2 ayat 16. Kita akan baca bersama-sama. Galatia 2 ayat 16. Satu, dua, tiga. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena itu, karena melakukan hukum Taurat. Puji Tuhan. Saudaraku, begini maksudnya. Paulus coba mengingatkan kepada jemaat di Galatia. Bapak Ibu masih ingat perumpamaan seperti lentera menjadi cahaya, menjadi terang, dan seperti menjadi garam. Itu yang paling penting. Dikatakan kalau garam udah tidak rasa asinnya, untuk apa lagi ia digunakan selain dibuang. Begitu juga dengan cahaya. Ketika cahaya diletakkan di atas kaki Dian, dia lebih bercahaya dan lebih banyak luas daerah yang diterangi dibandingkan dia berada di bawah kaki Dian. Dan Bapak Ibu, cahaya bisa terlihat ketika ada kegelapan. Bayangin Bapak Ibu, engkau menyalakan lampu dalam sebuah ruangan, ternyata di dalam sebuah ruangan itu sudah ada lampu menyala. Apa gunanya lampu engkau bawa dan ingin menyalakan kembali dua lampu yang sama? Ketika Paulus mengajarkan seperti ini, maksudnya adalah engkau tidak layak dalam kehidupanmu menganggap mampu melakukan sesuatu. Engkau tidak layak dalam kehidupanmu memperoleh segala sesuatu. Karena semuanya berasal dari Tuhan. Mungkin saat ini engkau belum mengenal Tuhan. Mungkin saat ini engkau belum percaya di hatimu ada Tuhan Yesus yang mengendalikan hidupmu. Dan mungkin kau belum bisa memberikan kekuatan penuh atau kebebasan penuh kepada Tuhan untuk memimpin kehidupanmu. Karena yang kau anggap hanya seputar ketika engkau memerlukan Tuhan, Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Paulus mengatakan, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Apapun yang kau lakukan tanpa Tuhan Yesus ada dalam kehidupanmu, semua menjadi sia-sia.
baik engkau katakan hidupmu sudah baik apa adanya. Mungkin kau katakan, oh aku sudah membantu banyak orang. Aku sudah melakukan banyak yang baik bagi orang tuaku. Untuk apa ke gereja? Untuk apa aku memiliki iman percaya kepada Yesus? Untuk apa aku dilahirkan kembali? Untuk apa aku menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupanku? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Bapak Ibu dimanapun kau berada. Dikatakan firman Tuhan ini. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Maksudnya begini. Hidup ini adalah perjuangan untuk Tuhan memimpin kehidupan kita. Bukan lagi dunia ini yang memimpin kehidupan kita. Hidup ini adalah proses bagaimana engkau tetap harus bertahan menjalani masa sehari-hari terakhir dalam kehidupanmu. Bukan lagi engkau memimpin seolah-olah yang terbaik daripada cara pandangmu daripada Tuhan. Saudaraku, banyak akhir-akhir ini orang-orang percaya yang sudah melepaskan dirinya tidak lagi dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Tidak lagi dipimpin oleh kuasa imannya kepada Kristus Yesus. Menganggap semuanya sudah bisa dilakukan dalam kehidupannya. Tidak pernah bersyukur dalam kehidupannya. Tidak pernah merelakan bagaimana waktu-waktu yang terbaik bertemu dengan Tuhan. Bagaimana iman itu harus berkembang tidak kepada apa yang kau punya. Iman itu harus berkembang kepada pengharapanmu tetap kepada Allah. Prestasi yang banyak orang-orang dapatkan dalam kehidupannya. Itu akan berakhir pada masanya. Dan tidak ada dampak dan efek yang lebih banyak. Bagaimana kehidupanmu akan bertahan di dalam kasih karunia tanpa Kristus dalam hidupnya. Saudaraku, jangan pernah engkau menganggap remeh kehidupan engkau sebagai orang manusia. Mungkin lebih baik dan lebih hebat seekor harimau ketika dia pergi mati meninggalkan belangnya. Mungkin lebih baik seekor gajah ketika dia mati meninggalkan gadingnya. Ini adalah satu perumpamaan bagaimana orang percaya melebihi dari semuanya itu. Dunia berkata ada kebaikan yang akan diingat banyak orang. Tapi apakah orang percaya memiliki satu pengharapan ditinggalkannya bagaimana Yesus Kristus hadir dalam kehidupan sekitar kehidupanmu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Banyak orang akan berdiskusi dan berdebat tentang apa yang menjadi pengetahuan dalam kehidupan manusia. Banyak orang yang akan berselisih paham tentang kebenaran mungkin yang diketahui oleh mereka. Tapi iman Kristus yang sejati bukan mengenai pengetahuan. Iman Kristus yang sejati bukan mengenai pengalaman. Iman Kristus yang sejati adalah ketika hidupmu berdampak bagi banyak orang. Karena Yesus hadir dalam kehidupanmu dan kehidupan kita semuanya mengalami perubahan yang ke arah lebih baik. Saudaraku, ini bukan bahasa pesimis. Ini bukan bahasa seolah-olah hanya orang lain yang sanggup melakukan hal ini. Tapi ini adalah firman Tuhan yang berlaku bagi hidupmu dan saya. Harus ada yang terjadi dalam kehidupanmu dan saya. Saya katakan kepada generasi muda, harus ada sejarah dalam hidupmu, harus ada kisah dalam kehidupanmu. Bagaimana engkau menikmati kehidupanmu sebagai murid Kristus. Bukan lagi sebagai murid dunia ini. Saudaraku, alangkah baiknya ketika orang berkumpul, bertemu, mengadakan satu reuni. Yang dirindukan itu bukanlah perbuatan jahat yang dahulu dilakukan. Sehingga engkau merindukan bertemu dengan teman-temanmu. Saya yakin itu. Yang dirindukan adalah bagaimana pengalaman-pengalaman baik ketika engkau reuni. Ketika engkau bernostalgia dengan teman-temanmu. Berkumpul kembali, pengalaman-pengalaman yang baik, pengalaman-pengalaman yang indah, yang ingin engkau berbagi kembali cerita-cerita masa lalu. Nah saudaraku, begitu juga kehidupan orang percaya. Benar, orang percaya berharap dan memiliki pengharapan yang besar akan surga. Tapi di surga bukan ruang kosong yang tidak ada kehidupan dan agenda dalam surga. Surga adalah ketika engkau memperoleh satu banyak catatan
Ketika Tuhan mengatakan dalam firman-Mu, semua yang kau lakukan sebagai murid Kristus dicatat. Karena ketika Tuhan Yesus berkata, ada baiknya aku pergi, meninggalkan dunia ini, karena aku akan menyiapkan tempat bagimu. Menyiapkan tempat, dikatakan ada suatu hak dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus kelak. Tapi pertanyaannya, mungkin 5 tahun yang lalu engkau menerima Yesus dalam kehidupanmu. Tapi setelah itu, apa yang terjadi dalam kehidupan? Apakah engkau menjadi murid Kristus? Karena murid Kristus adalah ketika Simon Petrus dan ke-12 murid-muridnya dipanggil oleh Tuhan. Mari ikutlah aku, kita akan menjala manusia. Tidak dikatakan mari ikutlah aku, kita membentuk satu gereja. Tidak dikatakan mari ikut aku, kita akan membentuk suatu komunitas yang eksis di dunia ini. Tidak. Mari ikut aku, engkau akan menjala manusia. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan. Ketika Zakeus dipulihkan oleh Tuhan, dia memberikan dirinya untuk berubah demi Yesus. Jelas kerinduanmu ketika engkau haus dan lapar, ketika banyak pergumulan, hanya Tuhan yang kau tuju. Tapi apakah ada perubahan dalam kehidupanmu? Apakah ada satu anugerah yang mengubahkan hidupmu? Apakah ada tuntunan pimpinan Roh Kudus yang semakin baik dan semakin baik lagi kehidupanmu? Yang semakin baik itu bukan mengenai harta Bapak Ibu. Yang baik itu bukan mengenai keadaan status ekonomimu Bapak Ibu. Benar, ada 2 perumpamaan yang Yesus ajarkan ketika dia berkata ada orang kaya dan ada Lazarus. Si tukang minta-minta itu. Tapi pada akhirnya Tuhan bukan mendetailkan, bukan membuat satu keadaan yang semakin nyata antara orang kaya dan orang miskin, lebih diterima orang miskin di surga. Bukan Bapak Ibu, bukan. Alangkah baiknya ketika orang kaya itu sadar sebelum dia masuk ke neraka. Karena di neraka dia mengatakan dengan jelas kok, Tuhan berikan saya kesempatan untuk mengingatkan saudara-saudaraku. Supaya tidak mereka merasakan seperti apa yang saya rasakan. Saudaraku, yang paling luar biasa adalah ketika seorang Zakeus diterima Tuhan. Ketika Zakeus tahu apa yang akan dilakukannya ketika dia menjumpai Yesus. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi hidupmu dan saya. Tuhan sangat mencintai hidupmu dan saya. Karena Tuhan mau hidup kita berubah. Karena Tuhan mau karakter kita berubah. Karena Tuhan mau ada cerita dalam kehidupan kita ketika Dia diagungkan dalam kehidupanmu dan saya. Diagungkan melalui apa? Engkau tidak bisa sama seperti saya berkhotbah mungkin. Engkau tidak bisa sama seperti hamba Tuhan melayani pujian mungkin. Tapi ketika karakter dalam kehidupanmu, ketika kebiasaan perkataanmu, ketika tingkah lakumu, engkau berikan semua untuk Tuhan dan perubahan itu semakin nyata dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan rindukan dalam kehidupanmu. Dikatakan di ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Puji Tuhan. Seperti pujian tadi yang kita dengar yang dinyanyikan oleh saudari-saudari kita. Hidupku adalah menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat akan menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu, saya cuma pengen sarankan satu hal, saudaraku. Mukjizat itu enggak selalu seperti apa yang Yesus lakukan. Karena Tuhan Yesus tidak hanya menyembuhkan. Tuhan Yesus tidak hanya membangkitkan orang mati. Bapak Ibu pernah membayangkan enggak, masih ingat enggak? Bagaimana Tuhan Yesus menyambut anak-anak kecil untuk hadir ke hadapannya. Bagaimana Tuhan Yesus tidak menyembuhkan satu orang yang disalib di sebelahnya. Tuhan Yesus justru mengatakan pada saat itu, engkau ada di Firdaus bersama aku. Engkau bisa mengatakan,
shalom, damai sejahtera bagi sesamamu. Kau bisa mengatakan hal-hal yang baik bagi kehidupanmu. Maksudnya adalah bagaimana Yesus memberkati hidup mereka karena mereka melihat kehidupan kita. Ketika dikatakan dalam firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup. Maksudnya adalah rubah kebiasaan-kebiasaan lamamu. Ini memang sulit Bapak Ibu. Ketika saya berpikir, apa sih Tuhan yang bisa saya lakukan? Mungkin kau melihat di media sosialmu, mungkin kau melihat menonton di YouTube. Bagaimana akhir-akhir ini yang menjadi trendsetter ketika orang kaya, seorang artis membagi-bagikan hal-hal yang sosial kepada orang-orang miskin. Ketika itu menjadi bahan tontonan dunia hiburan, banyak orang yang menyukai. Bapak Ibu jangan lupa bagaimana kisah di Bait Allah. Yesus membuat suatu pernyataan yang menarik sekali. Dia mengatakan, ibu inilah yang paling besar memberikan mengenai hal kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan, di televisimu kau tonton orang mampu bahkan lebih dari kemampuannya memberikan banyak hal kepada orang-orang miskin. Tapi maksud saya begini, firman Tuhan tidak mengajarkan untuk orang-orang kaya tidak boleh mempersembahkan yang terbaik. Tapi maksud firman Tuhan adalah apa yang selama ini engkau lihat ketika engkau mau memberikan setelah Tuhan memberkati. Itu konsep yang salah Bapak Ibu. Firman Tuhan memiliki maksud adalah jangan menunggu berkat seperti engkau melihat dunia. Sampai engkau melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupanmu. Ketika engkau dipimpin oleh Roh Kudus, ketika engkau dipimpin oleh kuasa Tuhan, mungkin engkau punya 1.000 rupiah, sulit untuk memberikan setengah dari 1.000 rupiah itu mungkin. Tapi ketika langkah imanmu, ketika engkau tahu Tuhan Yesus sanggup memberkati hidupmu, ketika engkau tahu ini semua karena anugerah daripada Tuhan, kau memberikannya setengah dari apa yang kau punya untuk orang-orang yang membutuhkan. Mungkin ini menjadi langkah imanmu. Ketika firman ini digenapi dalam kehidupanmu. Ini adalah satu mukjizat Bapak Ibu. Ini adalah satu terobosan dalam kehidupan kita. Tidak perlu menunggu ketika Tuhan harus memberkatimu lebih dahulu. Ketika engkau mengatakan, oh saya sudah hidup kelimpahan. Saya sanggup memberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Ingat Bapak Ibu, Tuhan terlebih tahu bagaimana kondisi hatimu. Dan Tuhan memperhitungkan apa yang terbaik masing-masing sesuai dengan porsinya. Puji nama Tuhan. Saudaraku, sekarang ini kita dalam masa penantian memperingati pencurahan Roh Kudus. Saya mengatakan kepada umat Tuhan dimanapun kau berada. Katakan kepada dirimu, camkan di hatimu dengan sungguh-sungguh, saya mau menjadi saksi Kristus. Saya mau menjadi alat bagi kerajaan surga untuk turun di bumi ini. Saya mau melakukan sesuatu dalam kehidupan saya demi Kristus dimuliakan. Maka saya percaya Tuhan akan mengurapimu. Karena ketika Daud melihat satu sosok yang besar seorang Goliat, dengan iman dia berkata, saya akan melawannya. Karena dia sudah meremehkan Tuhan saya. Dan ada satu kejadian yang menarik menurut saya. Dikatakan seperti ini. Pada hari itu ketika Daud berani menantang seorang Goliat tersebut, Raja Saul dan beberapa panglima-panglimanya menginginkan Daud menggunakan alat perang. Baju jirah, topong keselamatan, mungkin itu iman yang ada di firman. Tapi pada faktanya Daud diusahakan untuk memakai segala perlengkapan perang yang menurut dunia itu perlu dilakukan. Tapi Daud berkata, oh saya hanya memiliki iman. Demi nama Allah Israel, saya akan menjatuhkan Goliat. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perkara besar akan terjadi dalam kehidupanmu. Tapi ingat Bapak Ibu, tanpa kuasa Roh Kudus,
semua menjadi sia-sia. Tidak ada kekuatan baru dalam kehidupanmu. Tidak ada perlindungan dalam kehidupanmu. Semua hanya perkara dunia yang terjadi. Semua tidak akan tercatat di surga. Bagaimana Allah akan mengenal dirimu bukan karena apa yang kau perbuat. Bagaimana Allah akan mengenal di surga bukan karena apa yang kau telah dilahirkan di keluarga seorang hamba Tuhan. Bukan, Allah akan mengenal dirimu ketika Roh Kudus berkata siapa dirimu selama ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, begitu indahnya perkara tentang anugerah itu. Begitu luar biasanya bagaimana unsur makna keselamatan dalam kehidupanmu dan saya. Ketika engkau makan, engkau akan kenyang. Ketika engkau mencari nafkah, engkau akan memperoleh banyak hal dalam ekonomi kehidupanmu. Tapi ketika engkau memperoleh Roh Kudus dalam kehidupanmu, ketika engkau haus dan lapar untuk kuasa Allah bekerja dalam kehidupanmu, percaya, engkau akan memiliki hidup yang akan menggenapi firman Tuhan. Engkau akan menjadikan hidupmu berbeda daripada yang lalu. Engkau akan menjadi teladan bagi rumah tanggamu. Engkau akan jadi teladan bagi sekitar orang-orang, saudara-saudaramu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini akan menjadi sulit kalau saudaraku semuanya tidak mengerti apa maksud Tuhan. Tapi ini akan menjadi mudah, saudara, ketika engkau membuka hatimu. Tanpa Tuhan, hidupku sia-sia. Sangat mudah, saudara, sangat mudah. Engkau tidak harus membuat deposito atau bayar karcis untuk memperoleh Roh Kudus hadir dalam hidupmu. Engkau tidak perlu memasak sesuatu yang spesial seolah-olah Tuhan hadir karena jamuan yang kau siapkan. Tidak perlu. Bapak Ibu, engkau nggak perlu harus menjadi yang terhebat di kelasmu dulu, di kampusmu dulu. Untuk itulah nanti Roh Kudus hadir dalam kehidupanmu. Enggak. Justru bagaimana hidupmu bukan hidupmu lagi yang seperti dahulu. Bertobatlah. Berikanlah dirimu dibaptis. Itu adalah satu kesimpulan pernyataan firman Tuhan. Tandanya engkau bertobat. Mengikuti apa yang Tuhan Yesus katakan. Tidak perlu seperti dunia ini. Syaratnya sangat mudah. Ingat apa yang pernah kau lakukan dahulu. Katakan kepada Tuhan. Saya tidak mau melakukannya lagi. Saya mau hanya Tuhan tujuan hidupku. Bapak Ibu ini kasih oleh Tuhan. Biarlah 1 minggu ke depan. Bagaimana masa penantian 40 hari sampai 50 hari. Akan digenapi bagi kehidupanmu dan saya. Bukan saya yang mengurapimu. Bukan hamba Tuhan yang akan menolong untuk engkau menerima kuasa Roh Kudus. Tapi dirimulah sendiri. Untuk sampai pada waktunya. Tuhan melihat hatimu. Dan Tuhan melihat. Inilah anakku yang kukasih. Inilah anakku yang akan menjadi alatku. Inilah anakku yang akan luar biasa kugunakan di bumi ini. Yang layak untuk memperoleh janjiku. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan nubuatan. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan kuasa mukjizat. Tuhan akan memperlengkapi engkau dengan perkataan-perkataan yang baru. Untuk mengajarkan firman Tuhan ke banyak orang. Tuhan akan melengkapi engkau dengan teladan hidup yang baru dalam kehidupanmu. Demi kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini adalah hari yang baik bagi kita untuk mengingat kembali. Apa respon kita? Apa keputusan kita, saudara? Ya, saya tahu. Setelah ibadah ini berakhir, kita kembali makan bersama di keluarga kita. Tapi tunggu dulu. Saya minta beberapa menit ke depan untuk kita dapat memutuskan kembali yang terbaik bagi kehidupan kita sendiri. Yang terbaik bagi hati kita, yang terbaik bagi masa depan kita sendiri. Putuskanlah sejenak apa yang terbaik bagi hidupmu. Apakah engkau mau menerima Yesus? Apakah engkau mau menerima kuasa Roh Kudus? Apakah engkau mau ada kesembuhan dalam kehidupanmu terjadi? Apakah engkau mau ada perubahan yang terjadi dalam kehidupanmu sehingga masa mudamu tidak sia-sia? Sehingga masa mudamu tidak terlewat dengan begitu saja tanpa ada mukjizat, tanpa ada cerita, tanpa ada sejarah terjadi dalam kehidupanmu. Bapak Ibu, tidak hanya orang tuamu, saudaraku, tidak hanya keluarga di rumah tanggamu atau di rumahmu.
Tapi siapapun yang mengenal engkau akan mengatakan, ini orang Kristen, murid Kristus yang baik. Berbeda daripada orang Kristen pada umumnya. Saudaraku dikasihi Tuhan. Alangkah baiknya ini terjadi dalam kehidupanmu dan saya. Saya berharap sekali ketika engkau mengatakan engkau adalah orang Kristen, camkan baik-baik, engkau juga menjadi murid Kristus. Tidak perlu menjadi sintua, tidak perlu menjadi hamba Tuhan. Itu hanya pengharapan dan pelajaran proses bagaimana melayani sebuah gereja. Tapi saat ini saya katakan, engkau adalah murid Kristus. Engkau layak menerima kuasa Roh Kudus. Engkau layak diubahkan oleh Tuhan untuk hidupmu memenuhi panggilan dan rencana Allah terjadi. Puji Tuhan. Saudaraku, saya undang untuk engkau semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu ini kembali. Bagaimana penggenapan firman Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita semuanya. Saya mengingatkan kepada kita semua, saudaraku. Jika kasih Allah itu adalah sebuah pengetahuan hanya berlaku di surga, tidak berlaku di bumi ini, tidak akan ada seorang yang namanya Yesus Kristus hadir di bumi ini dan merelakan hidupnya mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosamu. Maksud saya sederhana saja, saudaraku. Untuk apa engkau menerima Yesus? Untuk apa engkau menerima kuasa Roh Kudus? Apa maksudnya semua itu? Apakah harus sama seperti orang lain di gereja? Apakah harus sama seperti hamba-hamba Tuhan di sebuah gereja? Tidak. Tujuannya cuma satu. Seperti Tuhan Yesus melakukan pengorbanan, Dia menjadi teladan yang baik. Dan begitu jugalah kehidupan kita. Pengorbanannya adalah cuma satu syaratnya. Engkau terima Yesus sebagai Tuhanmu. Engkau terima Yesus sebagai Allah dalam kehidupanmu. Engkau terima urapan Roh Kudus sebagai pemimpin dalam kehidupanmu. Karena firman akan berkata dan digenapi dalam kehidupanmu dan saya. Bukan aku lagi yang memimpin kehidupanku. Mungkin akan ada timbul kembali ke depan. Mungkin akan ada kebiasaan-kebiasaan yang buruk lagi terjadi ke depan. Tapi engkau dengan sigap, dengan cepat berkata, ini bukan saya lagi. Dan saya harus kembali kepada karakter Kristus. Saya harus kembali kepada apa yang mau Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. Berbeda ketika engkau menerima Kristus nanti. Ketika engkau menerima Kristus, hidupmu memiliki satu pribadi, Roh Kudus yang mengingatkan untuk engkau akan lebih baik dan lebih baik lagi ke depan. Tidak ada yang sempurna, saya setuju untuk hal itu, saudaraku. Kita renungkan dulu dalam hati kita. Kita renungkan dulu dalam pikiran kita sebelum kita bernyanyi bersama. Apa maksud engkau menerima Kristus dalam kehidupanmu? Apa maksud engkau menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupanmu? Apa tujuannya? Katakan dalam hatimu saat ini. Pandang wajah Tuhan saat ini. Semuanya karena Tuhan mengasihi hidupmu. Dan Tuhan mau engkau menjadi berkat. Tuhan mau sama seperti Yesus, engkau akan menjadi teladan. Di tengah keluargamu, di tengah tempat bekerjamu, di tengah studimu, di kampus dan sekolahmu, dimanapun kau berada, engkau tetaplah murid Kristus dan melakukan segala hal sebagai murid Kristus.
Saudaraku, mari kita bersama-sama berjuang. Kita sama-sama berlomba melakukan yang terbaik sebagai murid Kristus. Dan percayalah, kasih karunia Tuhan, anugerah kuasa Roh Kudus, segala talenta akan melingkupi kehidupanmu dan saya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, engkau akan menjadi pengajar, engkau akan bernubuat, engkau akan banyak melakukan mukjizat sembuhan, engkau akan memberitakan Injil dalam kehidupanmu, engkau akan menjadi teladan dan terang dalam kehidupanmu. Di studimu engkau akan terus naik, tidak turun. Di tempat bekerjamu, di usahamu, engkau akan terus diberkati sampai dunia ini merasa iri tapi tidak mampu berbuat apa-apa. Karena ada Tuhan Yesus dalam kehidupanmu. Oh, terima kasih Bapa. Katakan lagu ini, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan jariamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Oh yes. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi yes, hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita angkat lagu ini kembali dari awal. Tuhan Kau sempurna dalam kehidupan kami. Tuhan Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Katakan dengan segenap hatimu saat ini saudaraku. Dalam rencanamu dan karyamu, ku serahkan hidupku. Hidup murnikan dengan Roh-Mu. Pakai kami Allah, pakai kami Tuhan Yesus, hidup kami. Oh, ini hidupku Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesar. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mukjizat terjadi melalui perkataan kami, melalui tingkah laku kami,
melalui keluarga kami di dalam nama Yesus. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti Biar yang wanita saja katakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Yang wanita menyembah Tuhan, katakan lagu ini dengan segenap hatimu para wanita. Yang pria berdoa di hadapan Tuhan, renungkan lagu ini. Tuhan akan menggenapinya dalam kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, kau akan menjadi pemimpin. Kau akan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Di dalam nama Yesus. Yang pria katakan lagu ini, hidupku menggenapi firman-Mu. Yang pria menyembah Tuhan saat ini. Katakan pujian ini para pria yang diurapi Tuhan, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Sertai tiap langkahku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kita bersama-sama katakan saudaraku, hidupku. Yes. Kami percaya Allah, firman akan berlaku dalam kehidupan kami. Ya dan amin, sampai selama-lamanya dalam kehidupan kami. Oh anugerah Tuhan yang luar biasa. Allah mengasihimu saudaraku, Allah mengasihi kita. Yes, yes. Jadi bukti kita katakan sekali lagi, hidupku menggenapi. Ku menggenapi. Di masa pandemi ini Tuhan, kami tetap murid Kristus. Banyak virus akan bermunculan karena akan digenapi firman Tuhan. Akan digenapi nubuatan firman-Mu. Tapi kami tidak takut. Kami adalah saksi Kristus. Allah berpihak dalam kehidupan kami. Kami katakan, kami akan jadi bukti kebesaran nama Yesus. Karena hidup kami Tuhan, hidupku, hidup kami Allah akan mengenapi firman-Mu sampai kami berakhir di dunia ini. Sampai kami mati nanti, tetap kami menjadi murid-Mu sejati di dalam nama Yesus. Samaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku di dalamku, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari menyembah Tuhan saudaraku. Katakan Allah baik. Katakan Tuhan Yesus baik dalam doamu saat ini saudaraku. Katakan kau mau menjadi alat Kristus. Katakan kau menjadi saksi Kristus. Engkau mau, katakan di dalam doamu. Karena itulah pilihanmu saat ini. Kalau engkau memilih dunia ini kembali, sia-sialah kehidupanmu. Kalau engkau masih mau menunggu sampai ke depan, sampai pada masanya nanti iblis akan mengambil hidupmu, sia-sialah masa penantianmu. Engkau tidak dapat berkata 5 tahun lagi. Engkau tidak dapat berkata tahun depan. Engkau tidak dapat berkata minggu depan. Saat inilah waktunya engkau harus berkata, pilihlah Tuhan. Mintalah kepada Allah. Katakan dalam doamu, engkau mau menjadi saksi Kristus. Engkau mau bukan hidupmu lagi yang memimpin, tapi Roh Kudus yang memimpin saat ini. Katakan dalam doamu saat ini saudaraku. Saya percaya Tuhan memperhatikan keluargamu. Tuhan tahu kebutuhan jasmanimu. Tuhan tahu apa yang terbaik di masa yang akan datang untuk kehidupanmu, untuk studimu, untuk anak-anakmu. Apapun itu serahkanlah kepada Tuhan, karena Allah yang mengetahui masa depan dalam kehidupanmu. Tapi semenjak dunia ini dijadikan sampai kepada akhirnya dalam kehidupanmu, Allah tetap akan melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu. Tidak pernah ada yang tidak baik. Selalu yang terbaik. Saya percaya itu saat ini saudaraku. Katakan dalam doamu. Minta kepada Tuhan. Karena Dia yang punya kuasa. Mintalah kepada Allah.
Karena dia yang punya kuasa Roh Kudus itu. Dia yang punya urapan itu saat ini saudaraku. Oh haleluya Tuhan. Kami butuh kuasa-Mu Yesus. Kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Pakai hidup kami Bapa. Pakai studi kami Tuhan. Pakai rumah tangga dan keluarga kami Tuhan. Agar anak-anak kami melihat teladan hidup kami yang baik. Kami akan berjuang Bapa. Kami akan berlomba Tuhan. Ini akan susah tapi tetap kami akan tetap berjuang. Tuhan bersama dengan kami. Kami percaya itu Tuhan. Oh Yesus penuh dengan kasih. Dia tidak hanya sekedar dibicara saja. Dia tahu dan dia akan melakukan karena dia sudah melakukannya di kayu salib. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia dalam kehidupan kami. Jamah Tuhan masa muda kami, jamah Tuhan masa remaja kami, jamah di masa tua kami saat ini Tuhan. Biarlah kami selalu setia dan taat. Kami tetap kuat mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pulang dari ibadah ini, selesai dari ibadah ini, akan banyak waktu-waktu di mana kami tetap bergaul dengan Tuhan. Masih banyak waktu untuk kami selalu berdoa di hadapan Tuhan. Di pagi hari kami akan bersyukur kepada Tuhan. Di siang hari kami akan bersyukur di hadapan Tuhan. Malam hari kami akan bersyukur di hadapan Tuhan. Apa yang kami makan nanti Tuhan, kami tidak akan lupa bersyukur di hadapan Tuhan. Dan apa yang menjadi konflik dalam rumah tangga kami kelak nanti, mungkin saja ada ujian dan cobaan, tapi tetap kami akan kembali kepada rencana Allah. Kasih Allah tidak berubah dalam kehidupan kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Esok hari Tuhan, kami akan kembali berkumpul, berdoa di tempat ini. Dan setiap umat-Mu yang belum bisa hadir, kami tetap satu di dalam iman kami. Di dalam mental yang sama, semangat yang sama. Gereja Tuhan butuh kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan butuh nubuatan. Gereja Tuhan butuh kuasa kesembuhan. Gereja Tuhan butuh karunia untuk menginjili, untuk mengajar, memiliki iman dan hikmat yang baik di mata Tuhan. Gereja Tuhan akan menjadi tempat di Depok Timur ini sumber kekuatan baru untuk orang-orang berdatangan, mencari Yesus, membutuhkan Yesus, ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Bapa, pakai hidup kami, seberapa banyak pun kami saat ini Tuhan, kami percaya kami layak untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kau memberkati setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan kesehatan mereka. Bapa, untuk umat-Mu yang dalam kelemahan. Saat ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Seperti iman mereka Tuhan. Kristus Yesus akan menyembuhkannya. Darah Yesus akan menyembuhkannya. Akan menguatkan tubuh jasmaninya. Sampai pada akhirnya nanti nama Tuhan terus dimuliakan. Dan tidak ada yang berubah dalam kehidupan umat-Mu. Mereka tetap menjadi saksi Kristus. Berikan kelegaan bagi mereka Tuhan. Saat ini mungkin dalam kelemahan. Berikan penghiburan. Mungkin saat ini mereka dalam sakit penyakit. Di dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan kami percaya. Mereka disembuhkan karena kasih Kristus mengalir dalam tubuh mereka. Di dalam nama Yesus. Bapa, saat ini kami berdoa Tuhan. Untuk setiap umat-Mu yang sudah mengambil bagian pelayanan, berkati mereka, lindungi hidup mereka. Jamah Tuhan dimanapun mereka berada nanti, pulang dari ibadah ini. Bapak juga Engkau memberkati Tuhan, persembahan mingguan, persembahan perpuluhan yang sudah disampaikan. Biarlah ini akan dikelola untuk membangun kerajaan-Mu, untuk selalu taat dan setia menjangkau jiwa-jiwa di kota Depok Timur ini. Terima kasih Bapak untuk hari ini, kami percaya beberapa hal yang belum sempurna kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Allah yang mengajar-ajari kami. Biarlah Roh Kudus yang mengajar-ajari kami untuk lebih baik lagi ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Digenapilah Tuhan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sampai pada akhirnya nama Yesus terus dimuliakan. Mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Mari saudaraku jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa Bapa kami. Ya Bapa kami dalam surga,
kuduskanlah kiranya namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, saudaraku. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, kuasa daripada nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita semuanya, dan penyertaan Roh Kudus akan mengurapi hidupmu dimanapun kau berada, kemanapun kau pergi, mulai siang hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sedikit pengumuman untuk kita semua. Esok hari kita tetap melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus, ibadah Pentakosta. Sore hari ini tidak ada ibadah sore, jadi dilakukan besok. Jadi biarlah setiap umat Tuhan mengambil bagian tetap merindukan hal yang sama untuk engkau menerima karunia yang baru. Bagaimana Roh Kudus mungkin tahun lalu agak berbeda, di tahun ini biarlah Tuhan tetap dalam rencananya. Jadi bukan maunya gereja, bukan maunya kita. Mengalirlah apa maunya Tuhan bagi kehidupanmu. Saudaraku juga jangan lupa bagaimana bulan ini akan berakhir, dan saudaraku tetap berdoa supaya pandemi COVID-19 ini segera juga berakhir. Karena pengharapan kita tetap sama. Kalau Bapak Presiden menganggap kita harus berdamai, kita juga harus berdamai. Jangan sama seperti tuntunan sejahat. Khawatir, takut, itu manusiawi. Tapi berjalannya waktu ketika engkau mendengar firman, bernyanyi, mendengar puji-pujian penyembahan rohani, saya percaya Tuhan akan menguatkan hidupmu. Tuhan akan tetap menjaga dan melindungi kehidupanmu dalam kewaspadaan, dalam hikmat yang Tuhan akan berikan. Puji Tuhan. Kita katakan satu pujian. Kasih Allah melingkupi saya. Berikan senyummu yang terbaik bagi saudara-saudaramu, bagi keluargamu saat ini saudaraku. Katakan, kasih Allah melingkupi saya selama-lamanya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan. Tuhan dan sesama takkan ku nikmati kasih saya selama-lamanya. Tanpa kasih-Nya, yes. Oh, ajaib kasih-Mu Tuhan. Sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat. Haleluya Tuhan. Kami percaya hanya Yesus yang sanggup. Oh, ku tak dapat tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan,
Yes, katakan sekali lagi, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Oh, ku tak dapat hidup tanpa kasih. Kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih. Layani Tuhan, layani Tuhan dan sesama. Sekali lagi katakan, layani Tuhan dan sesama. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Selamat hari Minggu buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.